Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Rizky. Hari saya akan bicara tentang faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan dari pengusaha. Oke, sebelumnya saya mau nanya, asal usulnya dari membuat online itu seperti apa sih? Pertama itu karena kan teman-teman suka ngirimin makanan dari zamannya pandemi itu kan, jadi kan karena nggak bisa keluar rumah, jadi teman-teman tuh pada rajin masak, pada rajin bikin kue apa gitu kan, nyobain sesuatu baru, terus pada dikirimin kita semua. Nah, kenapa hari itu kok pengen bikin sesuatu gitu kan ya, coba lah akhirnya si onde-onde ini. Nah, pas pertama kali bikin itu juga gagal pas bikinnya, salah masukin tepung awalnya. Nah, habis bikin ternyata saya kirimin ke teman-teman ternyata responnya pada bagus, pada oh enak ya, ternyata udah demo kamu bikin gini gitu kan. Terus mereka tuh pada kasih advice gitu, masukan katanya, kenapa nggak jualan aja gitu, pada banyak yang mau katanya gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu belum mikir buat jualan karena belum berani kan. Terus pertama sih mikirnya nggak ada waktu karena megang anak-anak kan di rumah juga pada sekolah online, dan juga suami juga kerja, terus saya juga nggak punya ART di rumah waktu itu kan. Sekarang ini juga nggak punya ART. Akhirnya rembukan sama suami kan, di push juga sama teman-teman, ayo udah bikin gini jualan. Akhirnya pas di push rembukan sama suami, akhirnya bisa, atau akhirnya nawarinnya juga ke grup sekolah dulu, grupnya sekolahnya anak-anak kan, nawarin pada mau enggak. Ternyata responnya bagus gitu, nggak nyangka waktu pertama kali open PO. Bahan yang biasa yang dibeli itu di mana? Terus bahan-bahannya tuh banyak atau gimana? Oh, untuk bahannya sendiri gitu, kalau untuk bahannya sih nyari yang murah ya. Jadi survei dulu ke toko-toko makanan, toko kue. Survei dulu kan, ya kayaknya di Cherry, di Sinar 88. Nggak semua di satu toko itu harganya mahal semua, murah semua. Jadi misalkan hujannya yang murah, misalnya hujan yang murah di Sinar 88, di Cherry mahal. Nah, harus kayak gitu tuh nyarinya. Jadi kita harus compare dulu. Untuk bahannya sendiri itu paling utama sih si tepung ketan putih ya, itu yang paling utama. Jadi itu yang harus kuncinya dari onde-onde itu gitu loh. Tepung ketan, tepung beras, terus gula ya, termasuk kacang hijaunya kan isiannya ya, terus kentang, nah sama wijen, itu isiannya bahannya. Terus cara pembuatannya tuh susah atau gampang? Pembuatannya itu kalau untuk kulitnya sih gak terlalu susah ya, cuman yang susah itu sebetulnya isiannya, kacang hijaunya, karena itu perlu waktu ya, nggak 1 jam aja bisa ngerjain itu. Jadi minimal tuh 2 jam buat ngaduk si kacang hijaunya, belum lagi dia muncrat kan ke muka segala macem, dan nggak bisa dilepas, maksudnya nggak boleh ditinggal, kalau ditinggal ntar gosong. Terus harga kesatuannya dalam berbagai varian itu berapa sih? Nah, untuk onde si bulat ini sekarang kita lagi ada 3 varian. Yang pertama itu kacang hijau, yang kedua Nutella, yang ketiga si Ovomaltine isiannya. Jadi yang pertama untuk kacang hijau itu kita jual per 1 boxnya isi 10, harganya 30.000. Dan yang untuk Nutella kita jualnya untuk per 5 biji. 5 bijinya Nutella tuh harganya 30.000, yang Ovomaltine 5 bijinya itu 35.000. Jadi kita jualnya per 5, atau bisa untuk dimix juga bisa. Tergantung customer maunya gimana. Gitu. Terus cara pemasarannya seperti apa biar para pelanggan itu bisa tertarik untuk ini terus? Oh gitu. Jadi yang saya lakukan itu pemasarannya, pertama selain lewat grup sekolah, saya posting di WA. Terus kemudian saya bikin Instagram khusus untuk si onde-onde ini, namanya si bulat ya. Untuk proses pemasarannya, pertama saya minta tolong lewat teman gitu kan, minta tolong dong promoin jualannya saya gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya tahu ada Instagramnya, terus akhirnya tahu deh IG-nya, biar mereka jadi pesan sendiri ke saya gitu loh. Tapi saya juga open PO-nya itu nggak setiap hari ready gitu, jadi seminggu hanya sekali aja untuk open PO-nya di bulan ini. Terus perkembangan usaha saat masa pandemi itu gimana, meningkat atau menurun atau berjalan dengan lancar? Sebetulnya dibilang lancar juga enggak ya, makanya saya itu mikirnya gini,
untuk sekarang tuh perlu trik ya untuk penjualan zaman sekarang kan, karena kan nggak gampang gitu. Jadi nyiasatinya kalau saya pribadi jualnya hanya seminggu sekali, jadi bikin orang penasaran gitu loh. Misalkan saya kan pakai slot ya, pakai slot penjualan, misalkan untuk minggu ini saya cuma bisa jual 150 biji atau 200 biji. Jadi apabila kuotanya udah full, saya udah langsung close dan akan lempar yang belum kebagian untuk minggu depannya lagi. Jadi semakin kayak gitu kan orang semakin penasaran ya. Jadi ya kayak gitu aja sih saya pakai, sementara sih pakainya kayak gitu gitu. Terus suka dan duka sama penjualan si bulat ini gimana? Suka dan dukanya. Dukanya itu kalau misalkan bikin kulit, terus tiba-tiba airnya kebanyakan, mau nggak mau kan adonan kulitnya nggak bisa naik tuh, mau nggak mau harus nambah lagi, diakalin lagi. Terus kendala kedua itu di box, karena di sini di Balikpapan sendiri kan untuk boxnya itu nggak ada yang jual gitu loh, jadi harus belinya lewat di luar Kalimantan, misalkan lewat Shopee atau Tokopedia. Nah untuk harga boxnya sendiri sih nggak terlalu mahal ya, cuman yang kendalanya itu di ongkir. Jadi misalkan beli box 100, ongkirnya tuh bisa 6-7 kilo, jadi lebih mahal daripada harga boxnya. Itu yang bikin kadang nggak sesuai gitu ya, beli harga box sama ongkirnya nggak sama gitu. Terus apalagi ya, kalau sukanya sih jadi banyak yang tahu ya si bulat ini. Jadi banyak pengen yang nyobain dari kalangan nggak cuman ini aja loh, nggak cuman perempuan aja, ibu-ibu aja. Saya tuh pernah ada customer laki-laki datang pagi-pagi ke rumah, nungguin sampai di depan itu, padahal saya masih goreng gitu. Jadi masuklah di kalangan mana aja gitu loh, nggak cuma di ibu-ibu. Biasa kan ibu-ibu tuh pak tuh kecil-kecil, saya ternyata masuk juga di kalangan bapak-bapak gitu. Oke, sekian dulu, sampai sini dulu. Terima kasih Mbak. Atau namanya siapa? Nama saya Ria, boleh ya kalian di follow IG jualan saya si bulat. Oke, jangan lupa follow ya dan order. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.